Bab 266 berkilau. Panah Jenderal Hannah Merrick dan dia sama-sama tidak meleset satupun. Jadi, siapa yang menang dalam pertandingan ini? Tiba-tiba, seseorang bertanya, menanyakan keraguannya, yang juga merupakan pertanyaan di hati semua orang. Hannah Merrick dengan dingin berkata, "Kamu menang. Mulai sekarang, lapangan panah ini milikmu." Hannah Merrick menggunakan busur 5 batu sedangkan Alexander Blackwood menggunakan busur 10 batu. Anak panah terakhir Alexander Blackwood bahkan mampu menghancurkan papan target dari jarak 100 meter jauhnya. Hannah Merrick bukan tipe orang yang tidak bisa menerima kekalahan, dia dengan jujur mengakui bahwa dia tidak sehebat lawannya dengan terang-terangan. Menggunakan busur 10 batu untuk menembak 10 panah secara berturut-turut, Hannah Merrick merasa dirinya tidak dapat melakukannya. Dan yang lebih sulit lagi adalah, harus mempertahankan tingkat akurasi yang sangat tinggi seperti itu. Bagus sekali, sepertinya kamu adalah orang yang bisa menerima kekalahan, setidaknya bukan orang yang tidak bisa menerima kekalahan, kata Alexander Blackwood sambil mengangguk puas. Hannah Merrick mengemas busur 5 batunya dan bersiap-siap untuk meninggalkan klub. Namun, Alexander Blackwood berkata, "Jenderal Hannah Merrick, kalau kamu memiliki waktu luang, datanglah ke lapangan panah ini setiap minggu dan bermain sebentar. Seperti biasa, ketika kamu hadir, tidak akan ada yang mengganggu." Mendengar ini, Hannah Merrick terkejut, ia mengerutkan kening, lalu tersenyum dingin. Bagaimana mungkin ia tidak tahu apa yang dipikirkan Alexander Blackwood? Di klub dinamit, dia adalah bendera emas yang akan menarik lebih banyak pelanggan untuk mendaftar menjadi anggota. Setiap kali ia datang memanah, kehadirannya di klub selalu menarik kehadiran anggota klub terbanyak. Baiklah. Hannah Merrick bukanlah orang yang kikir, meskipun ia tahu apa yang direncanakan Alexander Blackwood, ia dengan tegas menyetujuinya. Setelah mengatakan itu, Hannah Merrick mengambil busur besarnya, melambaikan tangannya, dan meninggalkan klub bersama Zoe Blake. Setelah Hannah Merrick pergi, penonton tentu saja bubar. Bukankah mereka berkumpul di sini hanya untuk melihat Hannah Merrick? "Nona, aku tak menyangka bahwa Alexander Blackwood begitu hebat, dia bisa menarik busur 10 batu dan tingkat akurasi tembakannya sangat tinggi," kata Zoe Blake dengan serius. "Kita memang sudah meremehkannya sebelumnya, semoga Aurel tidak terlalu meremehkannya," kata Hannah Merrick dengan khawatir. Di dalam hatinya, untuk pertama kalinya dia merasakan kekhawatiran yang sebenarnya, merasa khawatir atas 20 triliun dana yang dia bawa pulang dari keluarga Merrick. Setelah Zoe Blake mendengar ini, ia terkejut, lalu bertanya, "Nona, apakah kamu merasa bahwa Alexander Blackwood masih bisa membawa lebih banyak dana ke Solstice Holdings?" Hannah Merrick menggelengkan kepala dan berkata, "Aku tidak tahu. Hanya saja sekarang aku semakin merasa tidak tenang, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jangan berpikir terlalu banyak, saat ini yang terpenting adalah memastikan Aurel mendapatkan proyek pembangunan pelabuhan laut dalam Teluk Ashenport terlebih dahulu. Aku sudah meminta bantuan orang dari Kementerian Luar Negeri dan mengundang pebisnis asing dari negara Zephyria untuk membantu. Harusnya bisa membantunya menang." Zoe Blake berkata sambil tersenyum, dengan adanya proyek Teluk Ashenport, bahkan jika Direktur Olivia membuat kesalahan besar, Solstice Holdings juga akan sangat sulit untuk menang. Alexander Blackwood meminta staf membereskan papan target, lalu mulai mengajari Sophia Caldwell dan Gelika Wright cara memanah. Sophia Caldwell berkata dengan bingung, "Bukankah kamu sudah mengalahkan Hannah Merrick? Kenapa kamu mengajukan persyaratan seperti itu? Apakah kamu takut?" Alexander Blackwood tersenyum dan berkata, "Kamu sudah berbisnis sejak kecil, tapi masih tidak paham. Kalau aku mengusirnya, berapa banyak kerugian yang akan ditanggung, apakah kamu tahu?" Sophia Caldwell terkejut dan akhirnya mengerti, lalu tersenyum, "Kamu benar-benar licik, haha. Aku merasa kalah darimu, membiarkan emosi membutakan pikiranku." Alexander Blackwood tentu saja tidak mungkin bodoh dan menghina Hannah Merrick setelah ia menang, lalu memintanya untuk tidak datang lagi, itu terlalu bodoh, dan sama saja dengan menolak uang yang akan masuk ke kantong.
Selain klub olahraga ini, masih ada klub olahraga lain di kota Evermore. Kalau Hannah Merrick pergi ke klub lain, bisnis mereka pasti akan turun. Perlu diketahui, klub dinamit terkenal karena kehadiran Hannah Merrick, yang kadang-kadang muncul di sini untuk memanah. Kalau Hannah Merrick tidak datang lagi, bisnis mereka pasti akan turun setengahnya. Direktur Alexander Blackwood, bagaimana kalau kamu menantangnya untuk bertanding lagi? Kalau dia kalah, dia bisa menjadi duta klub dinamit. Ini akan meningkatkan bisnismu 3 hingga 5 kali lipat, kata Glika Wright. Kamu benar-benar hebat dalam berbisnis, kata Alexander Blackwood sambil mengacungkan jempol. Setelah obrolan santai, Alexander Blackwood mulai mengajarkan teknik memanah kepada Sophia Caldwell dan Glika Wright dengan serius. Sophia Caldwell tinggi dan memiliki kaki yang panjang. Tubuhnya proporsional. Saat ia menarik busur dan memasang anak panah, ia terlihat sangat gagah dan sangat enak dilihat. Sedangkan Glika Wright, dia benar-benar memukau. Saat ia menegakkan tubuhnya dan membidik dengan serius, ia membuat orang sulit untuk berpaling darinya. Terutama saat ia menarik tali busur dan melepaskannya, guncangan yang dihasilkan sungguh memukau. Meski tidak seheboh saat memukul bulu tangkis, tapi itu sudah cukup membuat orang merasa puas. Alexander Blackwood bahkan merasa kalau bisa melihat dua wanita cantik ini memanah sepanjang hari, dirinya tidak perlu makan lagi. Sambil menikmati gerakan elegan dari kedua wanita yang sedang memanah, ia mengambil ponselnya dan menelepon Gusinski. Wakil kedua, ada apa mencariku? Apakah ada kabar baik? Apakah investasiku sudah memberikan keuntungan? Tanya Gusinski sambil tertawa. Mana mungkin secepat itu, apakah kamu pikir mencetak uang? Jawab Alexander Blackwood dengan sedikit kesal. Gusinski terkejut dan terdiam sejenak. Hehe, jadi ada apa Anda mencariku? Silahkan katakan saja. Alexander Blackwood berkata, seingatku kamu memiliki sebuah perusahaan besar di negara Zephyria, bukan? Sekarang, Blanis tersebut dikelola oleh putramu. Nanti, suruh putramu datang ke kota Evermore, membuka cabang perusahaan atau pabrik apapun. Ada aku yang akan membantu, aku jamin kalian bisa mendapatkan keuntungan. Aku memerlukan sumber daya asing. Gusinski segera berkata, tidak masalah, ini bukan masalah besar, aku akan menangani masalah ini, Anda jangan mencari orang lain. Di penjara masih ada beberapa bos pebisnis dan pelaku kejahatan ekonomi. Tentu saja, Gusinski tidak ingin hal ini dibagi-bagikan kepada yang lain, akan lebih baik dirinya mengambil alih semuanya. Baiklah, itu saja, kata Alexander Blackwood dengan acuh tak acuh. Setelah selesai berbicara dengan Alexander Blackwood, Gusinski langsung menelepon putranya Bogdanov, dan memberinya beberapa instruksi tentang apa yang harus dilakukan. Waktu sore hari, dilewati dengan sangat santai. Hingga Sophia Caldwell menerima panggilan telepon, dan raut wajahnya berubah. Ada apa? Alexander Blackwood bertanya sambil menatap Sophia Caldwell. Ibuku sudah kembali, kata Sophia Caldwell dengan panik. Sudah pulang ya sudah pulang saja, kenapa kamu begitu panik? Kata Alexander Blackwood dengan acuh tak acuh. Sophia Caldwell tersenyum masam dan berkata, hanya saja kedatangannya terlalu tiba-tiba, aku akan pergi menemuinya dulu. Nanti aku akan menghubungimu untuk datang menemuinya, aku perlu memeriksa keadaan terlebih dahulu. Alexander Blackwood berpikir, apakah ibu mertua masa depannya begitu menakutkan? Masih perlu memeriksa keadaan terlebih dahulu. Bukankah itu terlalu berlebihan? Ibunya Sophia Caldwell sangat galak, kamu jangan meremehkannya. Dia adalah orang yang bisa mengejar ayahnya dengan memegang pisau sayur melintasi 5 jalan. Glika Wright tidak bisa menahan diri untuk memperingatkan Alexander Blackwood. Alexander Blackwood terdiam. Glika Wright dengan senang berkata, jadi, apakah kamu sudah bersiap untuk bertemu orang tua pasanganmu? Tidak ada urusannya denganmu, kenapa kamu begitu suka bergosip? Kata Alexander Blackwood dengan kesal. Glika Wright terdiam, tapi di dalam hati ia merasa sedikit cemburu, kenapa bisa begitu?
Setelah Sophia Caldwell pergi, Alexander Blackwood menunjukkan senyuman standar seorang pengusaha ke Gelika Wright dan berkata, "Sekretaris Gelika Wright, ayo pergi, temani aku untuk bermain bulu tangkis sebentar, aku sudah lama ingin bermain bulu tangkis." Bab 267 dengan sopan menonton bola. Gelika Wright sama sekali tidak menyadari betapa liciknya Alexander Blackwood, yang telah berevolusi dari kelas pekerja menjadi kelas pengusaha, dan ia dengan senang hati menyetujui permintaan Alexander Blackwood untuk bermain bulu tangkis dengannya. Di lapangan bulu tangkis, hampir setiap kali Alexander Blackwood dengan sengaja memukul shuttlecock dengan tinggi. Kemudian, Gelika Wright akan melompat tinggi, memukul raketnya dan melakukan smash dengan kuat. Direktur Alexander Blackwood, sepertinya kemampuan bulu tangkismu tidak terlalu bagus, seperti murni seorang pemula, hanya bisa memukul shuttlecock dengan tinggi, kata Gelika Wright dengan bangganya. Gelika Wright berhasil melakukan smash beberapa kali pada bola yang diberikan oleh Alexander Blackwood dan merasa memiliki keterampilan yang cukup untuk mengalahkan Alexander Blackwood, jadi merasa sedikit bangga. Alexander Blackwood tersenyum tenang dan berkata, "Ya, kamu sangat pandai, nanti aku harus sering bermain bulu tangkis denganmu dan belajar darimu." Gelika Wright mengangguk dan berkata, "Tentu saja, tidak masalah, kamu ajari aku bela diri, dan aku akan mengajarimu bermain bulu tangkis." Sambil berbicara, Alexander Blackwood sudah memberikan bola. Alexander Blackwood mengangkat raketnya dan memukul bola dengan sangat tinggi. Melihat ini Gelika Wright menggelengkan kepalanya dan melangkah cepat ke depan, dia melompat dan memukul raketnya, kemudian melakukan smash kuat. Alexander Blackwood hampir bersiul melihat keindahan gunung dan belahan gunung spektakuler dengan santai, ketika bola melewati jaring, dia dengan kikuk memukulnya dan mengembalikan bola dengan melayang tinggi. Usahakan untuk tidak memainkan bola lob tinggi seperti ini saat bermain, agar tidak memberi kesempatan pada lawan untuk melakukan smash, dengan demikian kamu akan sulit untuk menerima bola. Gelika Wright memperingatinya, lalu segera melompat, dan sekali lagi melakukan smash. Alexander Blackwood tidak menerima bola smash itu. Dia melihat pose Gelika Wright setelah mendarat dan merasa permainan ini bisa dimainkan sepanjang sore. Namun, terus membiarkan Gelika Wright melakukan smash seperti itu juga menghabiskan banyak energi Gelika Wright. Setelah beberapa saat Gelika Wright sudah terengah-engah. Gelika Wright mengangkat tangannya dan memberi isyarat untuk berhenti. Ia duduk di kursi dan mulai minum air. Dia menang 18-0 melawan Alexander Blackwood, dan merasa sangat senang. Dia tidak tahu bahwa dia bermain dengan serius sementara Alexander Blackwood hanya menonton permainan dengan santai. Direktur Alexander Blackwood, kemampuanmu sangat buruk, tidak sebanding denganku, bermain dengan menyiksamu seperti itu sangat tidak menyenangkan. Kata Gelika Wright sambil tersenyum puas. "Ya, melihatmu bermain bulu tangkis adalah sebuah kenikmatan." Alexander Blackwood mengangguk serius, sebenarnya dia juga berpikir begitu di dalam hatinya. Alexander Blackwood sama sekali tidak keberatan dirinya disiksa oleh Gelika Wright, dia bahkan berpikir disiksa oleh sekretaris Gelika Wright setiap hari seperti ini juga lumayan menyenangkan. Gelika Wright juga tidak memperhatikan niat licik dari Alexander Blackwood, dia sangat bangga menang dari Alexander Blackwood. Alexander Blackwood sama kuatnya dengan Hannah Merrick, dan dirinya lebih kuat dari Alexander Blackwood, bukankah itu membuktikan bahwa setidaknya dia tidak kalah dengan Hannah Merrick dalam beberapa hal? Pikir Gelika Wright dengan semangat. Melihat waktu sudah larut, Alexander Blackwood dan Gelika Wright pergi ke ruang ganti untuk mengganti pakaian dan bertemu di pintu klub. Hujan besar di luar sudah berhenti, udara penuh dengan aroma air hujan. Direktur Alexander Blackwood, kamu pulang naik apa? Bagaimana kalau aku antar dengan mobilku? Tanya Gelika Wright. Omong kosong, apakah mungkin aku pulang dengan jalan kaki? Kamu ini sekretaris yang tidak kompeten, kata Alexander Blackwood dengan kesal. Gelika Wright menyusutkan lehernya, merasa bahwa Alexander Blackwood sengaja balas dendam karena dirinya tadi menyiksanya. Dia merasa bahwa pria ini picik dan terlalu pendendam. Alexander Blackwood duduk dengan santai di kursi belakang,
sementara Glycarite mengemudikan mobil untuk mengantarnya kembali ke Manor Azure Peak. Glycarite, kamu bekerjalah dengan sebaik mungkin di Taena Capital. Selama kamu bekerja dengan sungguh-sungguh, aku jamin kamu akan mendapatkan manfaat yang memuaskan bagi diri sendiri. Aku juga jamin kamu dapat membangun jaringan koneksi. Pada saat itu, kembali ke kota Winmere dan melawan keluarga Wright juga bukan tidak mungkin. Alexander Blackwood bersandar di kursinya, menatap keluar jendela dan berkata dengan tenang. Mendengar hal ini, Glycarite menjadi bersemangat dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Terima kasih, Direktur Alexander Blackwood. Aku pasti akan melakukan pekerjaanku dengan baik, membesarkan Taena Capital dan tidak mengecewakanmu." Alexander Blackwood tersenyum, sebenarnya dia tidak terlalu peduli dengan keuntungan dan kerugian Taena Capital, dia hanya dipaksa oleh Dora untuk memimpin perusahaan ini. Namun, Glycarite tampaknya sangat membutuhkan platform ini, dan Alexander Blackwood juga melihat kerentanan Glycarite dalam menghadapi keluarga Wright. Jadi, membantu Glycarite sebenarnya juga tidak masalah. Pada hari kedua, Alexander Blackwood masih khawatir apakah Sophia Caldwell akan datang ke kantor atau tidak, tapi setelah waktunya tiba, dia akhirnya melihatnya. Hari ini, Alexander Blackwood muncul di perusahaan dan menarik perhatian banyak orang penting. Banyak orang penting tersebut datang untuk menanyakan beberapa masalah penting, tapi berhasil diselesaikan dengan mudah olehnya. Alexander Blackwood mengadakan pertemuan singkat dan menekankan bahwa semua orang harus fokus pada pekerjaan mereka, jangan memikirkan hal yang tidak-tidak. Saat ini, yang penting adalah melakukan pekerjaan pembangunan di tanah pembunuh dengan baik, dan tidak boleh ada kesalahan. Bagaimana obrolanmu dengan ibumu kemarin? Setelah kembali ke kantor, Alexander Blackwood bertanya. Tidak begitu baik, tujuannya pulang kali ini terlalu jelas, jawab Sophia Caldwell agak tidak senang. Oh. Alexander Blackwood sedikit bingung dan berkata dengan mengerutkan kening. Sophia Caldwell berkata dengan tersenyum masam, dia berencana untuk memperkenalkanku pada seseorang. Dia mengatakan bahwa setelah aku menikah dengan orang itu, pasti akan sangat menguntungkan bagi perkembangannya di masa depan. Alexander Blackwood menjadi marah, apa maksudnya? Kamu tidak memberitahunya bahwa kamu sudah mempunyai pasangan. Sudah kubilang, tapi dia bilang seleraku buruk. Tidak peduli seberapa hebatnya kamu tidak bisa dibandingkan dengan orang yang dia perkenalkan, kata Sophia Caldwell dengan tak berdaya. Hehe. Alexander Blackwood tersenyum sinis. Sophia Caldwell buru-buru berkata, jangan marah, aku akan menjelaskan hal ini dengan baik padanya dan mengatur agar kamu bertemu dengannya. Lagi pula, itu masih ibuku, jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Alexander Blackwood berpikir sejenak dan merasa itu masuk akal, dia juga teringat ibunya dan mendesah. Beberapa hari ini aku tidak bisa menghabiskan waktu denganmu karena harus menemani ibuku, sudah lama tidak bertemu dengannya, kata Sophia Caldwell kepada Alexander Blackwood. Tidak masalah, jawab Alexander Blackwood dengan sedikit mengangguk, dia meraih pinggang ramping Sophia Caldwell, berdiri dan menekan kepalanya ke dinding perlahan-lahan. Detak jantung Sophia Caldwell tiba-tiba meningkat, orang ini, semakin lama semakin berani saja, pikirnya. Saat Alexander Blackwood bersiap untuk menciumnya, ponselnya berdering dan ia hampir marah karena terganggu. Ternyata itu adalah panggilan telepon dari Glycarite, yang memberitahunya bahwa ada sekelompok orang yang mengaku sebagai pengusaha pasir datang ke lokasi konstruksi untuk menawarkan pasir. Namun karena tidak mau bekerja sama, terjadi sedikit konflik. Alexander Blackwood segera meminta Glycarite untuk menangani masalah tersebut, karena pasir, kerikil, semen, dan bahan konstruksi yang mereka gunakan semuanya disediakan oleh perusahaan yang direkomendasikan oleh Finnegan Knight. Pemilik perusahaan tersebut adalah Wakil Ketua Cabang Portal Dragon dari Provinsi Ashenport, Hansen Cloudivan. Alexander Blackwood juga masih menghormati Finnegan Knight, keuntungan ada di depan mata, jadi ia menandatangani kontrak dengan perusahaan tersebut. Ada apa? Tanya Alexander Blackwood saat menerima panggilan. Direktur Alexander Blackwood, situasinya sedikit tidak terkendali.
Anda segera datang ke sini, kata Gelika Wright dengan panik. Alexander Blackwood bisa mendengar keributan di latar belakang telepon dan berkata, "Tunggu aku datang, kamu bersembunyilah dengan baik, jangan sampai terluka." Setelah Alexander Blackwood mengakhiri panggilan, Sophia Caldwell mendesak dia untuk pergi, cepat pergi. Jangan sampai terjadi sesuatu yang buruk. Setiap kali selalu begini, benar-benar menjengkelkan. Keluh Alexander Blackwood. Sophia Caldwell tertawa. Memang benar, setiap kali Alexander Blackwood ingin bermesraan dengannya, selalu ada yang mengganggu. Dia memeluk kepala Alexander Blackwood dan meninggalkan jejak lipstik di wajahnya sambil berkata, "Pergilah." Bab 268 Bajingan. Saat ini, Gelika Wright telah dikelilingi oleh sekelompok orang, semua petugas keamanan di lokasi konstruksi telah ditumbangkan oleh mereka. Apakah kalian tahu perusahaan yang memasok barang ke kami? Perusahaan material Rehose, bos perusahaan itu adalah wakil ketua cabang Partai Dragon Provinsi Ashenport, Tuan Hansen Claudivan. Kata Gelika Wright dengan gugup. Tentu saja kami tahu perusahaan mana yang memasok ke lokasi konstruksi kalian. Bahkan aku tahu betul pembangunan di tanah pembunuh milik Enigma Corp, Lawson Enterprises, semuanya menggunakan bahan dari perusahaan material Rehose, jawab Cardio Collins dengan rokok di mulutnya dan tersenyum-senyum. Gelika Wright mengerutkan kening dan berkata dengan marah, "Karena kalian tahu, kenapa masih berani mencari masalah dengan kami dan meminta kami untuk mengganti bahan dengan milik kalian." Mendengar ini, Cardio Collins tertawa terbahak-bahak dan semua orang di sekitarnya ikutan tertawa. "Apakah kamu tahu perusahaan kami? Perusahaan kami bernama Perusahaan Material Ankas dan pemiliknya bernama Denny Selman," Cardio Collins berkata sambil tersenyum dingin. Mendengar nama itu, Gelika Wright terkejut karena Denny Selman adalah ketua cabang Partai Dragon di Provinsi Ashenport. Kemarin, dia pergi membeli mobil dengan Alexander Blackwood dan bertemu dengan putra Denny Selman, yaitu Johan Collins, di dealer mobil, dan keduanya bertengkar sampai akhirnya Johan Collins merusak mobil mereka. Apakah ini balas dendam dari Johan Collins? Namun, saat dia melihat sekeliling, dia tidak melihat keberadaan Johan Collins. Cardio Collins berkata dengan tenang, "Sekarang kamu tahu kenapa kami datang ke lokasi konstruksi kalian dan meminta kalian untuk mengganti pemasok, bukan?" Wajah Gelika Wright memucat dan tidak berkata apa-apa. Cardio Collins melemparkan kontrak di depan Gelika Wright dan berkata, "Ini adalah kontrak dari kami. Mulai sekarang, perusahaan kami yang akan memasok ke lokasi konstruksi kalian. Kalian adalah perusahaan terbesar yang melakukan pembangunan di tanah pembunuh ini, kami harus menyelesaikan kesepakatan dengan perusahaan kalian terlebih dahulu sebelum kami bisa melanjutkan ke perusahaan lain seperti Enigma Corp dan Lawson Enterprises. Jadi, segera tanda tangani kontrak ini, jangan menunda waktu kami untuk berbisnis." Ketika Gelika Wright membuka kontrak, dia hampir pingsan karena harga pasir yang tertera di sana 2 kali lebih mahal dari perusahaan milik Hansen Claudivan, dan harga kerikil bahkan 3 kali lipat lebih mahal. Ini bukan kerjasama, melainkan merampok. Mereka menjual pasir seperti menjual emas. Dengan harga setinggi ini, siapa yang akan menandatangani kontrak dengan kalian? Apakah kalian datang untuk merampok? Tanya Gelika Wright dengan marah. Merampok? Kalian melakukan pembangunan proyek di tanah pembunuh, ini baru disebut merampok, bukan? Kalian untung begitu banyak, kenapa tidak membagi sedikit ke kami? Apakah ada masalah dengan itu? Selain itu, kalau perusahaan kami memasok bahan bangunan ke tempat kalian, kami jamin tidak akan ada orang yang berani menyulitkan kalian lagi. Kalau ada yang berani mencari masalah, kami akan langsung membunuh mereka di tempat, sehingga konstruksi kalian dapat dibangun dengan lancar. Cardio Collins tersenyum bangga, seolah dia tahu pasti bisa menggeretak Gelika Wright. Dia terus mendesak Gelika Wright untuk menandatangani kontrak. Raut wajah Gelika Wright tampak tidak enak dipandang dan berkata, "Harganya terlalu tinggi. Tinggi. Kami datang untuk menawarkan memasok bahan bangunan ke tempat kalian,
Itu merupakan keberuntungan bagi pengembang seperti kalian, dengan demikian kalian dapat membangun dengan aman. Harus diketahui, ada beberapa pengembang yang memohon pada kami untuk memasok bahan bangunan, tapi kami tidak mau, kata Cardio Collins sambil menyilangkan lengannya di depan dada sambil menatap Gelika Wright. Orang-orang di sekitarnya juga ikut tertawa, terdengar sangat berisik. Material dari perusahaan material Ankas kami adalah yang terbaik dan latar belakang kami juga sudah jelas. Memasok material dari kami, siapa lagi yang berani datang mengganggu? Apaan perusahaan material Rehose? Hansen Claudivan hanya sebatas wakil ketua, bagaimana bisa dia bandingkan dengan Tuan Denny Selman yang merupakan ketua cabang? Cepat tanda tangani kontrak, kami yang akan menyediakan bahan material untuk kalian ke depannya, kalau tidak, pekerjaan kalian mungkin tidak bisa dilanjutkan. Gelika Wright berkata dengan cemberut, kalian ini sama saja dengan melakukan pemaksaan. Kalau masih berani datang ke lokasi konstruksi kami dan membuat onar, aku akan melaporkan kalian ke polisi. Cardio Collins melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, jangan begitu, harga bisa ditawar lagi kok. Setelah mendengar bahwa harga bisa ditawar, Gelika Wright mulai berpikir bahwa jika harga yang ditawarkan wajar, dia bisa saja bekerja sama dengan mereka. Cardio Collins berkata, aku akan menurunkan harga menjadi setengahnya, tapi aku memiliki syarat. Syaratnya adalah, kamu harus menemaniku malam ini dan membiarkanku menidurimu. Kami bahkan bisa menaikkan harga sedikit, dan selisihnya akan menjadi kentunganmu. Setelah mengucapkan itu, matanya memancarkan cahaya hijau seperti serigala dan menatap ke arah dada Gelika Wright yang menonjol. Gelika Wright merasa sangat jijik dan muak, ia mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, pergi sekarang juga. Kalau kalian tidak pergi, aku akan menelepon polisi. Hahaha, telepon polisi. Apakah kamu pikir itu akan berhasil? Bahkan jika kamu menghubungi polisi, apakah kamu yakin mereka akan mengirim orang? Kami sudah mengatur semuanya sejak awal. Bahkan jika kamu menelpon polisi berulang kali, itu tidak akan memiliki efek apa-apa. Tidak tahu diri, Kak Cardio Collins menyuruhmu menemaninya, kamu tidak hanya tidak berterima kasih, malah berani menolak. Gelika Wright menjadi takut, orang-orang ini tidak takut pada apapun, apakah mereka tidak takut pada hukum? Gelika Wright akhirnya sadar bahwa dirinya sudah berpikir terlalu mudah, orang-orang ini adalah orang dari Partai Dragon Provinsi Ashenport, bagaimana mereka bisa ditakut-takuti dengan metode biasa? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tenang, aku harus tenang. Gelika Wright terus mengingatkan dirinya untuk tetap tenang. Sementara itu, Cardio Collins berjalan mendekat sambil tersenyum genit dan berkata, kamu tidak ingin menandatangani kontrak. Baiklah. Aku akan membiarkanmu menikmati kenikmatan terlebih dahulu. Setelah kamu merasakan kenikmatan ini, kamu tidak akan bisa menolak lagi. Bukan. Pikiran Gelika Wright langsung kacau, di siang hari yang cerah seperti ini, orang ini benar-benar berani melakukan hal seperti itu padanya. Setelah menyadari situasinya, Gelika Wright langsung berbalik dan berlari. Namun, belum berlari 2 langkah, Cardio Collins langsung menarik rambut panjang di belakang kepala Gelika Wright, membuatnya menjerit kesakitan. Kamu wanita jalang, tidak berterima kasih sudah diberi kesempatan. Apakah melayaniku benar-benar begitu memalukan bagimu? Kamu seharusnya merasa terhormat. Mau lari? Coba saja lari kalau bisa. Setelah meraih rambut Gelika Wright, Cardio Collins dengan kasar menendang pinggang Gelika Wright, tanpa ada belas kasihan sedikit pun. Gelika Wright menjerit kesakitan, Cardio Collins juga melepaskan rambutnya. Gelika Wright dibuat terlempar ke depan oleh tendangan itu, lalu terhuyung sejauh lebih dari 2 meter dan jatuh ke tumpukan pasir, tulangnya sakit hingga terasa hampir hancur. Hari ini, aku akan membuatmu tahu apa arti dari tidak tahu diri. Cardio Collins menggeram dingin, ia melepas jaketnya, dan berjalan ke arah Gelika Wright sambil tersenyum jahat. Para bawahan Cardio Collins juga tertawa dengan riang. Kak Cardio Collins, hari ini sedang senang, kita semua bisa menikmati pertunjukan bagus.
Sangat jarang melihat Kak Cardio Collins begitu bersemangat seperti ini. Terakhir kali Kak Cardio Collins melakukan ini adalah di setengah bulan yang lalu. Mungkin karena wanita ini berpayudara besar, jadi Kak Cardio Collins lebih tertarik. Coba kalian tebak berapa lama Kak Cardio Collins bisa bertahan kali ini. Aku pikir paling lama 20 menit, aku bertaruh 2 juta. Aku bertaruh 1,2 juta, 30 menit. Aku 4 juta, bertaruh Kak Cardio Collins bisa bertahan 10 menit. Mendengar sekelompok orang ini senang melihat hal ini, Gelika Wright merasa ngeri, mereka benar-benar sekelompok bajingan. Cardio Collins tertawa, berbalik dan mengolok-olok, orang yang bertaruh 10 menit maju ke depan, kalau nanti aku bertahan lebih dari 10 menit, aku akan menendang pantatmu hingga bengkak. Orang-orang itu tertawa terbahak-bahak lagi. Pada saat ini, suara mesin mobil terdengar, begitu berbalik, mereka melihat sebuah mobil Volkswagen melaju dengan cepat. Orang-orang di sekitar terkejut dan menghindar. Hanya Cardio Collins yang belum tersadar, dia melihat mobil Volkswagen itu semakin dekat dengannya. Bab 269 terlalu kejam. Cardio Collins sama sekali tak menyangka pada saat ini akan ada mobil yang meluncur dengan kecepatan tinggi, bawahannya segera menghindar, tapi dia masih tidak sadar. Boom! Mobil langsung menabrak Cardio Collins dengan keras, kemudian, seluruh tubuhnya terlempar. Cardio Collins berteriak kesakitan, kepalanya kosong, dia terlempar sejauh 5 hingga 6 meter, kemudian dengan suara keras terhempas ke dalam tumpukan pasir. Untungnya Cardio Collins masih cukup beruntung, tumpukan pasir itu meredam kekuatan benturan saat mendarat, kalau tidak, ditabrak oleh mobil hingga terpelanting seperti itu, meskipun tidak tewas, dia pasti akan menjadi cacat. Pintu mobil dibuka, Alexander Blackwood dengan santai keluar dari mobil, dan memaki, "Sialan, sungguh style, mobil ini baru saja diambil dari bengkel, sekarang harus diperbaiki lagi." Mobil itu adalah Bentley yang sebelumnya bagian belakang ditabrak orang, hari ini baru keluar dari bengkel, tapi sekarang bagian depan mobil penyok dan bumpernya terdeformasi. Para bawahan Cardio Collins menatap Alexander Blackwood dengan tercengang, mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, kepala mereka berdengung dan belum tersadar. Setelah melihat Alexander Blackwood, Gelika Wright merasa lega dan hampir menangis karena gembira, dia berkata, "Direktur Alexander Blackwood, kamu akhirnya datang juga." Suaranya terdengar sedih, dan benar-benar mungkin akan meneteskan air mata. "Bangun perlahan, jangan terburu-buru, lihat bagian mana yang terluka." Alexander Blackwood mengulurkan tangan ke Gelika Wright, sedikit menariknya, kemudian menyentuh pinggangnya. Seluruh tubuh Gleon Wright penuh debu dan pasir, ada jejak kaki di bagian belakang pinggangnya, stokingnya juga robek beberapa lubang karena bergesekan dengan pasir. Terlihat sedikit menggoda. Gelika Wright menahan tangisnya dan berkata, Pinggangku sangat sakit, tadi dia menendangku." "Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak membuat tulangmu patah." Alexander Blackwood meraba-raba dengan tangannya, dan merasa lega, lalu membantu membersihkan debu dari tubuh Gelika Wright. Saat membersihkan debu di tubuh Gelika Wright, Alexander Blackwood merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia adalah seorang gadis, membantunya membersihkan tubuh dengan cara kasar seperti ini dan di depan begitu banyak orang, itu sedikit tidak pantas. Pada saat ini, orang-orang itu akhirnya sadar, beberapa orang langsung mendekati Cardio Collins yang tergeletak di tumpukan pasir, sementara yang lain mengelilingi Alexander Blackwood dan Gelika Wright. Alexander Blackwood melihat ada banyak lecet di kaki Gelika Wright, ada luka terbuka yang berdarah, dan setelan jasnya yang rapi menjadi kotor, api keamarahannya langsung menyala. Kalau terjadi sesuatu yang buruk pada sekretaris Gelika Wright, bagaimana dia masih bisa menikmati getaran buah dada kelak? "Dajingan, berani-beraninya kamu menabrak Kak Cardio Collins dengan mobil. Apakah kamu tahu siapa Kak Cardio Collins?" "Sial, mengendarai Volkswagen Passat pun begitu sombong, berani menabrak Kak Cardio Collins. Hari ini, kami akan membuatmu terkapar. Kamu berani menabrak Kak Cardio Collins?"
apakah kamu tidak tahu bahwa Kak Cardio Collins adalah keponakan ketua cabang kami? Bahkan jika Raja Langit datang hari ini, dia juga tidak bisa menyelamatkanmu. Para bawahan Cardio Collins segera menggeram, mereka semua mengungkapkan kemarahan dalam hati mereka. Di mata mereka, Cardio Collins adalah sosok seperti kakak besar, selama ini hanya Cardio Collins yang membuli orang. Bagaimana bisa dia dibuli oleh orang lain? Namun tadi, Alexander Blackwood mengemudikan mobil dan langsung menabrak Cardio Collins. Alexander Blackwood tadi menabrak Cardio Collins dengan tanpa belas kasihan, menginjak pedal gas hingga habis. Kalau jarak percepatan cukup, meskipun ada tumpukan pasir sebagai penyangga, itu sudah cukup untuk membunuh Cardio Collins. Berisik. Mata Alexander Blackwood menjadi dingin, dia meraih sebatang besi beton tebal sebesar jari telunjuk dari bahan bangunan di sebelahnya. Dia berbalik dan mengayunkan tangannya, menghantam langsung ke wajah orang yang sedang berbicara. Terdengar suara keras, dan wajah orang itu langsung penuh dengan darah. Orang itu bahkan tidak bersuara sedikit pun, langsung jatuh dan tak tahu masih hidup atau sudah tewas. Kamu berani melawan? Seseorang terkejut dan berteriak, tak pernah menyangka bahwa Alexander Blackwood begitu kejam, dia bahkan berani bertindak pada saat dikepung seperti ini. Tanpa berkata-kata, Alexander Blackwood mengangkat besi beton di tangannya dan menghantam lagi. Bang! Suara keras terdengar, besi beton itu bergetar dan langsung melengkung. Orang yang sedang berbicara itu berteriak kesakitan, menutupi kepalanya dan jatuh ke tanah, darah di atas kepalanya mengalir seperti air yang tidak berharga, sama sekali tidak bisa berhenti. Dengan satu pukulan ini, Alexander Blackwood langsung memecahkan tengkorak orang itu. Melihat adegan ini, Gelika Wright ketakutan hingga kakinya langsung lemas, tadi dia masih merintih kesakitan, sekarang bahkan napas pun melambat. Alexander Blackwood terlalu menakutkan, dia langsung menabrak Cardio Collins, lalu memukul dengan besi beton 2 kali, satu orang terluka parah dengan tulang wajah hancur dan tak tahu masih hidup atau sudah tewas, satunya lagi tengkoraknya pecah dengan darah bercucuran. Singkatnya, dia terlalu kejam. Ada yang masih ingin bersuara. Alexander Blackwood mengangkat besi beton yang bengkok, dan menatap sekelompok orang itu dengan sikap acuh tak acuh. Orang-orang yang hadir adalah anggota cabang Partai Dragon di Provinsi Ashenport, biasanya mereka sudah terbiasa melihat kekerasan dan darah, tapi kali ini, Alexander Blackwood berhasil membuat mereka ketakutan hingga tak berani berkata-kata lagi. Sikap dingin Alexander Blackwood, ditambah dengan kekejamannya, benar-benar mengguncang mereka. Siapa yang membulimu? Tunjukkan padaku, biarkan aku memberinya pelajaran. Alexander Blackwood berkata kepada Gelika Wright. Direktur Alexander Blackwood, bagaimana kalau kita lupakan saja? Aku baik-baik saja, kamu terlalu ganas, kalau kamu membunuh orang. Gelika Wright berkata dengan jantung berdegup kencang. Alexander Blackwood mengerutkan kening dengan kesal, lalu bertanya, tidak mengerti bahasa manusia. Gelika Wright ketakutan dan gemetar, ia menunjuk 2 hingga 3 orang dan berkata, dia, dan dia. Cardio Collins yang baru saja kamu tabrak juga. Dia menendangku, dan dia mencoba memperkosaku. Wajah Alexander Blackwood sangat muram, ia melihat ketiga orang di depannya, datanglah ke sini untuk menerima hukuman mati. Sialan, apakah kamu pikir kamu hebat? Teman-teman, ayo maju bersama. Kita ramai, kenapa takut pada orang ini? Bunuh dia bersama-sama. 3 orang itu semua berteriak marah, memanggil teman-teman lainnya untuk maju bersama. Saat mereka berteriak, Alexander Blackwood melemparkan besi beton yang ada di tangannya, dan mengambil besi beton lainnya dengan panjang sekitar 1,5 meter. Lah mengayunkan tangannya seperti melempar tombak. Puff! Orang yang masih berbicara terkena pukulan di perutnya, tubuhnya terdorong oleh inersia besi beton tersebut dan terbang ke belakang beberapa meter sebelum jatuh dengan berat. Besi beton itu menembus perutnya beberapa puluh sentimeter.
Orang-orang yang baru saja bersiap untuk ikut maju sekali lagi menjadi takut dan merasa dingin mulai dari telapak kaki mereka hingga ke kepala, mereka ketakutan hingga seluruh tubuh merinding. Gelika Wright sangat ketakutan hingga menutup matanya dengan tangannya. Adegan yang mengerikan seperti ini, kalau terlalu banyak dilihat, dia mungkin tidak bisa tidur nyenyak malam ini. Setelah menyelesaikan satu orang, Alexander Blackwood mengambil tongkat kayu setebal pergelangan tangan, dan mendekati yang lain. Ia mengayunkan tangannya dengan cepat. Boom! Tongkat kayu itu menghantam dada orang tersebut. Saat orang itu terbang, tongkat kayu itu pecah menjadi dua. Dapat dibayangkan seberapa besar kekuatan yang digunakan Alexander Blackwood. Orang itu terlempar hingga 6 meter lebih, terguling di tanah seperti labu jelek, memuntahkan darah hitam dari mulutnya, dan kesakitan hingga terus menjerit kesakitan. Ketika pandangan Alexander Blackwood jatuh pada orang terakhir, orang itu langsung berlutut dan menangis, "Aku sudah salah, Nona Gelika Wright, aku benar-benar sudah salah. Aku tidak seharusnya mengatakan kata-kata itu, tolong ampuni aku. Aku bukan orang, aku adalah binatang. Jangan memasukkan perkataan binatang ke dalam hati." Sambil berbicara dia sudah mulai menamparkan dirinya sendiri. Bab 270 Ketakutan. Metode Alexander Blackwood yang sama sekali tanpa ampun ini, benar-benar berhasil membuat orang-orang ini ketakutan setengah mati. Orang terakhir ini langsung berlutut dan meminta maaf kepada Gelika Wright, bahkan menamparkan dirinya sendiri. Orang-orang di sekitar, juga mengatupkan bibir mereka dengan erat, wajah mereka penuh dengan ketakutan. Mereka belum pernah melihat seseorang yang begitu kejam, orang ini benar-benar tidak main-main. Jadi, apakah kamu memaafkannya? Alexander Blackwood melirik Gelika Wright, dan bertanya. Aku pikir sudah cukup. Gelika Wright menjawab dengan wajah pucat, suaranya sedikit gemetar. Kemudian, Alexander Blackwood tidak lagi menghukum orang terakhir dari 3 orang ini, dia mengangkat bahunya dan berkata, kalau kamu sudah memaafkannya, maka aku akan melepaskannya untuk saat ini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia melihat ke sekelompok pengikut Cardio Collins dengan acuh tak acuh berkata, siapa yang masih ingin mencoba melawanku? Majulah, berapa banyak pun boleh. Melihat rekan-rekannya disiksa hingga menjadi seperti itu oleh Alexander Blackwood, tidak ada lagi yang berani maju. Saat ini, Cardio Collins sudah dibantu beberapa pengikutnya untuk bangkit. Dia ditabrak mobil dan mendarat di tumpukan pasir, jadi lukanya tidak terlalu parah. Dasar binatang, apakah kamu tahu siapa kami? Berani menabrakku dengan mobil. Ketika Cardio Collins melihat para bawahannya yang dipukul hingga terluka sangat parah, kemarahannya tak terbendung dan berteriak. Aku ingat tadi kamu bilang dia yang menendangmu, bukan? Alexander Blackwood berpaling ke Gelika Wright dan bertanya. Gelika Wright mengangguk dengan ragu-ragu. Rasa ragu itu timbul karena dia merasa takut setelah melihat tindakan Alexander Blackwood dalam menghadapi musuh. Cardio Collins tersenyum sinis, ya, aku yang menendangnya, memangnya kenapa? Tuan Denny Selman yang merupakan ketua cabang Partai Dragon di Provinsi Ashenport yang mengutus kami untuk membicarakan bisnis dengan kalian. Kalian bahkan berani menolak. Kalian menolak karena harga yang ditawarkan terlalu tinggi. Memberikan harga 2 atau 3 kali lipat lebih tinggi sudah merupakan kebaikan hati. Hanya karena kalian bersekutu dengan Hansen Cloudivan, itu sudah cukup untuk membuat kalian mati 100 kali. Gelika Wright batuk dan berkata, kalau kamu masih banyak omong, aku khawatir bos kami akan membunuhmu sebentar lagi. Cardio Collins terkejut sejenak, lalu tersenyum sinis, ya, tadi dia hampir membunuhku dengan menabrakku dengan mobil. Sambil berbicara, dia melihat Alexander Blackwood sudah berjalan ke arahnya. Bung, saat kamu menabrakku tadi, itu karena kamu tidak tahu situasinya. Sekarang, aku akan memberitahumu bahwa aku adalah orang dari ketua cabang Partai Dragon Provinsi Ashenport, Denny Selman. Apakah kamu masih berani menyentuhku? Kalau kamu menyentuh sehelai rambutku, aku akan membuat seluruh keluargamu mati bersamamu. Kalau tidak percaya, kamu bisa mencobanya.
Dengan sombongnya, Cardio Collins berteriak dan menggunakan andalannya yaitu menyebutkan nama Dennis Selman. Dia sering menghadapi situasi serupa, di mana pihak lawan lebih kuat darinya. Namun, setelah dia menunjukkan kartu as ini, tidak peduli seberapa kuat dan hebatnya lawan, mereka akan langsung mundur. Kenapa tidak berbicara lagi? Kemana kesombonganmu saat tadi menyerang anak buahku? Sekarang, berlututlah. Cardio Collins merasa dirinya sudah membuat Alexander Blackwood takut, dan berkata dengan penuh mendominasi. Namun pada detik berikutnya, Alexander Blackwood tiba-tiba meraih kerah bajunya dan menghempaskannya ke tanah dengan ganas. Uff! Cardio Collins langsung terjatuh ke tanah, ia dengan terkejut dan marah berkata, berani-beraninya kamu. Aku adalah keponakan Tuan Dennis Selman, kamu berani menyentuhku. Pergi tanyakan pada Johan Collins, bagaimana aku memberinya pelajaran, kata Alexander Blackwood dengan acuh tak acuh. Setelah mengatakan itu, Alexander Blackwood tidak menunggu Cardio Collins bangkit, dia menginjak pinggangnya dengan kuat. Tadi Cardio Collins menendang bagian yang sama dari Gelika Right, jadi sekarang yang Alexander Blackwood injak adalah bagian yang sama. Namun, tendangan ini jauh lebih berat. Krak! Terdengar suara tulang patah, Cardio Collins menjerit seperti babi yang disembelih, bersamaan dengan suara itu, seluruh tubuhnya mulai kejang-kejang dan merasa sangat menderita. Bawahan Cardio Collins yang terkejut dan ketakutan tidak bisa menahan diri untuk menutup mata dan seluruh tubuh gemetar. Ada yang bahkan melemparkan pipa besi yang mereka pegang, lalu berbalik dan berlari sambil menangis, "Ibu, aku tidak mau bekerja lagi, aku tidak ingin menjadi anggota Partai Dragon lagi, aku ingin pulang." Begitu orang ini melarikan diri, beberapa orang yang ketakutan juga melemparkan benda-benda yang mereka pegang dan bergegas pergi juga, semuanya berteriak dan mengatakan bahwa mereka ingin keluar dari Partai Dragon. Alexander Blackwood terlalu kejam, hampir membuat mereka ketakutan setengah mati. Jangan pergi, tapi Alexander Blackwood berteriak. Namun, mereka tidak mendengarkannya, mana berani mereka tetap tinggal. Mereka tetap berlari. Alexander Blackwood mengangkat alisnya, menghentakkan kaki, mengambil sebatang besi, menggenggamnya, lalu melemparkannya seperti tombak. Uff! Besi langsung menusuk tanah di depan beberapa orang yang berusaha melarikan diri, membuat mereka terkejut. Alexander Blackwood berkata sambil tersenyum sinis, kalian bisa lari, tapi bawalah mereka yang terluka ini bersama kalian. Kalau tidak segera membawa mereka ke rumah sakit, mereka akan benar-benar mati. Mereka akhirnya tersadar, lalu mulai bergerak dengan sigap untuk membawa para korban yang terluka. Cardio Collins hampir muntah darah melihatnya. Dia membawa 30 orang yang seharusnya cukup tangguh, tapi mereka malah dibuat ketakutan oleh Alexander Blackwood seorang. Mereka benar-benar tidak berguna. Kamu lihat, Partai Dragon kalian juga tidak begitu hebat, bukan? Pada akhirnya dibuat ketakutan olehku hingga seperti ini. Alexander Blackwood menendang Cardio Collins yang terbaring di tanah sambil bertanya. Cardio Collins tidak bisa menjawab, apalagi tulang belakangnya patah akibat tendangan Alexander Blackwood. Dia takkan bisa berjalan lagi dalam sisa hidupnya. Gelika Right dengan takut berkata, Direktur Alexander Blackwood, apakah kamu ingin membunuhnya? Mana mungkin, aku bukan pembunuh, bagaimana mungkin aku membunuhnya? Alexander Blackwood menjawab sambil tersenyum. Gelika Right tidak berani menjawab, dia baru saja melihat dengan mata kepala sendiri bahwa beberapa orang yang menyerang tadi benar-benar hampir dibunuh oleh Alexander Blackwood. Tentu saja, Alexander Blackwood juga datang dengan membawa amarah, mengingat bahwa tadi dia berencana untuk bermesraan dengan Sofia Caldwell, alhasil diganggu oleh orang-orang yang tidak tahu diri ini. Bagaimanapun, bagi mereka yang mengganggu Alexander Blackwood dan Sofia Caldwell, hampir tidak ada yang berakhir dengan baik. Alexander Blackwood menendang Cardio Collins, dan berkata, katakan, siapa yang memerintahkanmu datang? Kalau kamu mengatakannya, aku akan membiarkanmu pergi. Cardio Collins dengan wajah muram menjawab, apakah aku masih perlu diperintah orang? Tidak mau mengatakannya. Baiklah,
Aku akan menghancurkan semua tulangmu, kata Alexander Blackwood dengan acuh tak acuh. Wajah Cardio Collins yang muram tiba-tiba menjadi masam, dia buru-buru berkata, aku hanya bercanda. Alexander Blackwood tersenyum, cepat katakan, aku tidak tertarik menghabiskan waktu di sini denganmu. Cardio Collins berkata, ketua kami, Danny Selman, berencana untuk memberi wakil ketua Hansen Cloudifan pelajaran, jadi dia memutuskan untuk menyerang beberapa industri yang bekerja sama dengan Hansen Cloudifan terlebih dahulu. Orang yang memberikan saran kepada kami adalah penasihat ketua kami, Bervan Everino. Aku hanya melakukan apa yang mereka perintahkan, aku hanyalah ikan kecil, tolong lepaskan aku. Pada akhirnya, Cardio Collins benar-benar tidak bisa menunjukkan keberanian lagi, suaranya bahkan terdengar terisak, benar-benar kehilangan sikap sombongnya. Alexander Blackwood berkata sambil tersenyum, di mana aku bisa menemukan penasihat yang bernama Bervan Everino ini? Tuan Bervan memiliki sebuah klub spa bernama Oriental Cherry Blossom Water Club, Anda bisa mencarinya di sana, Cardio Collins berkata dengan gemetar. Mendengar itu, Alexander Blackwood terkejut. Kebetulan sekali. Beberapa hari yang lalu, dia bahkan dibawa oleh Kirson ke Oriental Cherry Blossom Water Club untuk dipijat. Berdasarkan persahabatan antara negara, Alexander Blackwood dengan serius memberikan petunjuk kepada dua teknisi pijat asing.